Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, student? I hope you always fine. I hope you always healthy. I hope you always wonderful. I hope you always great. And I hope you to have great feeling every day and every time. Jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari video tentang pembahasan dari buku kelas 8 Bahasa Inggris When English Rings a Bell yang sudah sampai di chapter ke-7 yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Jadi inilah video part yang kedua. Di part pertama kita sudah belajar tentang beberapa hal, yaitu tentang deskripsi hewan berupa habitat, kemudian food, kemudian activity, dan karakteristik. Dimana sebenarnya hal tersebut adalah suatu kalimat-kalimat yang merupakan bentuk dari simple present tense. Jadi apakah kalian sudah paham tentang video part yang ada di bagian pertama? Jika masih belum paham, silakan dicek kembali dan ditonton kembali video tersebut. Sekarang kita lanjut untuk membahas di video yang part kedua lanjutannya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Untuk di halaman berikutnya masih sama, bertema tentang simple present tense, tetapi di sini lebih ke aktivitas dari zookeeper atau aktivitas dari penjaga kebun binatang. Jika di video part pertama lebih ke deskripsi hewan dan aktivitas mereka, nah untuk yang part kedua ini lebih ke aktivitas yang dilakukan oleh para zookeeper yang ada di kebun binatang tersebut. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di sini ada gambar seorang zookeeper dan a bear. Untuk kalimatnya adalah he feeds the animals every day. He feeds the animals every day. Artinya adalah dia memberi makan hewan setiap hari. Kemudian untuk gambar yang kedua, she prepares foods and drinks for the animals every morning. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Artinya adalah dia mempersiapkan makanan dan minuman untuk hewan-hewan setiap pagi. Untuk gambar selanjutnya, they clean the animals' cages every morning. They clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan setiap pagi. Gambar selanjutnya, they wash the animals every day. They wash the animals every day. Mereka memandikan hewan-hewan setiap hari. Selanjutnya, she takes care of sick animals regularly. She takes care of sick animals regularly. Dia merawat hewan sakit secara teratur. He regularly repairs the animals' cages. He regularly repairs the animals' cages. Dia secara teratur memperbaiki kandang hewan. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada tugas untuk kalian para siswa. Ada nomor 1 sampai nomor 6, from 1 to number 6. What you have to do is, jadi di sini ada nama-nama, ada Mr. Ahmad for number 1, and then number 2 Mrs. Siska, and then number 3 Mr. Hari and Mrs. Kina, and number 4 Mr. Warta and Mr. Kirna, and then number 5 Mrs. Indi and Mr. Matias. Jadi di sini yang bagian kosong adalah berupa
bagian kata kerja, kemudian diikuti oleh objeknya. Jadi yang ada baru subjek ataupun nama orang. Jadi kalian mengisikan bagian yang kosong berdasarkan dari deskripsi atau tentang aktivitas yang dilakukan oleh para zookeeper yang baru saja kita bahas. Seperti contoh yang pertama, di situ ada Mr. Ahmad feeds the animals every day. Mr. Ahmad feeds the animal every day. Ini sesuai dengan gambar nomor 1, di mana di gambar nomor 1 terlihat ada satu orang zookeeper, dan di deskripsi ada kata he. Jadi he adalah merujuk ke kata ganti untuk laki-laki tunggal. Jadi di contoh di soalnya ini adalah Mr. Ahmad. Maka Mr. Ahmad diikuti oleh kalimat yang diikuti oleh he. Jadi Mr. Ahmad feeds the animals every day. Kemudian untuk yang nomor kedua, Mrs. Siska bla 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 bla. Untuk nomor kedua kita isikan Mrs. Siska prepares foods and drinks for the animals every morning. Mrs. Siska prepares foods and drinks for the animals every morning. Ini sama dengan di gambar yang kedua, di mana di situ ada kata ganti she, kemudian diikuti prepares foods and drinks for the animals every day. Karena Mrs. Siska merupakan subjek yang bisa diganti dengan kata ganti she. Kemudian untuk nomor ketiga, Mr. Hari and Mrs. Gina bla 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 bla. Untuk kalimat isiannya kita isikan Mr. Hari and Mrs. Gina clean the animals cages every morning. Mr. Hari and Mrs. Gina clean the animals cages every morning. Di sini Mr. Hari and Mrs. Gina dapat diganti dengan kata ganti they atau mereka. Kemudian untuk nomor yang keempat, Mr. Warta and Mr. Kirna bla 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 bla. Untuk nomor 4 bisa kita isikan Mr. Warta and Mr. Kirna wash the animals every day. Mr. Warna and Mr. Kirna bisa diganti dengan kata ganti they, sama dengan soal nomor 3. Kemudian untuk soal yang kelima, Mrs. Indi bla 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 bla. Mrs. Indi takes care of sick animals regularly. Mrs. Indi takes care of sick animals regularly. Mrs. Indi bisa diganti dengan kata ganti she. Kemudian untuk nomor yang keenam, Mr. Matias bla 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 bla. Di sini kita isikan Mr. Matias regularly repairs the animals cages. Mr. Matias regularly repairs the animals cages. Mr. Matias bisa diganti dengan kata ganti he. Dan di keenam soal ini yang bisa kalian pelajari adalah tentang kata ganti, di mana nama orang bisa diganti dengan kata ganti tertentu. Apakah bisa diganti dengan she, he, atau they. Kemudian setelah kata ganti tersebut, apakah dia harus diikuti dengan kata kerja yang berakhiran s atau tanpa berakhiran s, atau berupa verb dasar atau verb 1. Jika kalian masih belum paham, di channel ini, di channel Anang Dwi Prasetyo, ada video yang membahas tentang kata ganti subjek atau personal pronoun dengan contoh-contoh kalimatnya. Nanti saya akan taruh linknya di video dan di description box. Jadi silakan kalian para siswa untuk menyimaknya jika ingin lebih paham tentang personal pronoun atau kata ganti subjek. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Untuk halaman selanjutnya atau merupakan penutup dari video pembahasan kali ini tentang pelajaran bahasa Inggris, kita akan membahas tentang 5 orang siswa
yang menceritakan tentang aktivitas harian mereka. Or we will discuss about some paragraphs that contains about 5 students who talks about their routine activities. First student atau siswa yang pertama, my sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Saudara perempuanku dan aku bangun pagi setiap hari. Kami merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Kami juga membantu ibu untuk mempersiapkan sarapan bagi keluarga. Tapi sebelum itu, kami tidak pernah lupa untuk berolahraga. Kami sama seperti orang lain. Kami juga merawat rumah kami. Ketika kami sampai di rumah, kami juga mengerjakan pekerjaan rumah kami sendiri. Kami mencuci piring. Kami juga membersihkan kamar mandi. Kami juga menyirami tanaman. Kemudian, second student atau siswa yang kedua, Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah telat masuk ke kelas. Mereka berjalan ke sekolah, tetapi mereka selalu sampai di sekolah tepat waktu. Mereka jarang menggunakan transportasi umum. Mereka terlihat sehat dan bahagia sepanjang waktu. Mereka sering berbicara dengan bahasa Inggris satu sama yang lain, kepada teman mereka dan ke guru bahasa Inggris. Mereka bertanya dalam bahasa Inggris. Mereka menjawab juga dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. Third students atau siswa yang ketiga, there is nobody at home most of the day. Both my mother and my father go to work, and the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodles and fried rice for breakfast with lots of vegetables and egg or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Tidak ada orang di rumah sepanjang hari. Kedua ibuku dan ayahku pergi bekerja, dan anak-anak pergi ke sekolah. Tetapi kami biasanya sarapan dan makan malam bersama-sama. Kami tidak hanya makan, tetapi kami juga berbicara atau ngobrol, kemudian chat atau ngobrol, kemudian berbicara tentang hal yang lucu. Ibuku dan ayahku keduanya sangat pintar memasak. Ayahku sering membuat mie goreng dan nasi goreng untuk sarapan,
dengan banyak sayur dan telur atau ayam. Saudara perempuanku dan aku merapikan meja dan membersihkan piring setelah makan. Fourth student atau siswa yang keempat. Udin, Edo, and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniforms. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. In our free time, we often ride on a bicycle around the town together. We sometimes swim in the river. The water is still clean and clear. We also play football together very often. Udin, Edo, dan aku langsung pulang ke rumah setelah sekolah. Kami tidak pernah keluyuran saat menggunakan seragam. Kadang-kadang kami pergi keluar ketika siang hari atau sore untuk aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler. Di waktu senggang kami sering bersepeda mengelilingi kota bersama-sama. Kami kadang-kadang berenang di sungai. Airnya masih jernih dan bersih. Kami juga bermain sepak bola bersama, sangat sering. Last students atau siswa yang terakhir. Udin, Edo, and Benny are always together. They play together. They also exercise together. I like seeing them so close to each other. Lina, Dayu, and I are their close friends too. The six of us often do our homework together. We practice English together. We help each other and we learn from each other. We also know each other's family very closely. Udin, Edo, dan Benny selalu bersama-sama. Mereka selalu bermain bersama. Mereka juga berolahraga bersama-sama. Aku suka melihat kedekatan mereka satu sama lainnya. Lina, Dayu, dan aku juga merupakan teman dekat mereka. 6 dari kami sering mengerjakan pekerjaan rumah atau PR bersama-sama. Kami belajar bahasa Inggris bersama. Kami juga saling membantu. Dan kami juga saling belajar satu dengan yang lainnya. Kami juga saling mengenal keluarga kami satu dengan yang lain, sangat dekat. Oke students, jadi dengan berakhirnya pembahasan dari aktivitas dari kelima siswa tadi, maka berakhir pula pembahasan di video kali ini tentang buku bahasa Inggris kelas 8 yang kita sudah sampai di chapter ke-7 yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Jangan lupa untuk selalu disimak dan dipahami kosakata yang sudah kita bahas bersama-sama. Okay student, I think it's enough for today. I hope it's useful for you. And don't forget to keep studying and keep learning. I'll see you on my next video. Have a great time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.